Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Gatot Imam Gunadi. Saya mahasiswa magister Prodi Industri Pertahanan Universitas Pertahanan. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memaparkan tugas mata kuliah Manajemen Industri Pertahanan yang diberikan oleh dosen kami, Dr. Insinyur Ade Muhammad, Magister Pertahanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Salsa Ayuning Tias, mahasiswi dari Prodi Industri Pertahanan. Pada kesempatan kali ini, saya dan kawan-kawan dari kelompok B yang beranggotakan Ari Lestari, Gatot Imam Gunadi, Kasim, Mala Utami, Manan, dan saya sendiri Salsa Ayuning Tias akan memaparkan tugas dari mata kuliah Manajemen Industri Pertahanan yang berjudul Inovasi Hidrogen Fuel Cell pada Sistem Propulsi Drone sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satu revolusi terbesar dalam 2 dekade terakhir peperangan adalah munculnya drone atau sistem pesawat tak berawak. Drone bisa digunakan untuk pemetaan, pengintaian, studi ilmiah, intelijen udara, juga hal-hal dalam kegiatan pertahanan dan keamanan. Penggunaan drone untuk operasi pengintaian militer misalnya saat latihan gabungan. Sebelum satuan tempur melaksanakan serangan, maka drone melaksanakan pengintaian sebagai intelijen medan yang menjelaskan tentang kondisi geografi, pergerakan personel, maupun kondisi dan situasi serta kekuatan musuh sebelum diserang. Dengan bahan bakar fosil yang terbatas dan mengakibatkan pencemaran lingkungan, regulasi lingkungan seperti Perjanjian Paris atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim PBB terkait emisi CO2 semakin ketat. Emisi ini bukan menjadi hal baru yang perlu dikhawatirkan, tetapi jika kedepannya emisi ini tidak dapat pengendalian yang tepat, maka proporsinya akan mengalami peningkatan. Sebagian besar drone komersial ditenagai oleh baterai sebagai satu-satunya sumber daya karena biaya rendah dan kesederhanaannya. Namun, baterai memiliki kepadatan energi yang relatif rendah yang mengakibatkan waktu penerbangan drone yang singkat dan menghalangi misi yang panjang. Menambah jumlah atau ukuran baterai tidak bisa menjadi solusi praktis karena kendala berat. Selain itu, upaya dalam mengurangi emisi gas buangan CO2 di udara juga perlu dilakukan. Dalam pembahasan ini, kami mengusulkan suatu inovasi penggunaan sel bahan bakar hidrogen yang dapat digunakan dalam sistem propulsi drone. Sel bahan bakar hidrogen merupakan alternatif baterai untuk menyediakan energi bersih dengan kepadatan energi yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian, waktu operasi drone akan meningkat dan hanya bergantung pada ukuran tangki bahan bakar. Selain itu, pengisian bahan bakar yang cepat akan dimungkinkan dibandingkan dengan baterai yang relatif membutuhkan waktu pengisian yang lebih lama. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu drone. Drone merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang dirancang atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di daratan atau pada kendaraan lainnya. Drone yang lebih dikenal dengan Unmanned Aerial Vehicle atau UAV awalnya dikembangkan hanya untuk kebutuhan militer saja. Berdasarkan jenisnya, drone terbagi menjadi 2 jenis, yaitu multicopter dan fixed wing. Pada jenis fixed wing ini memiliki bentuk seperti pesawat terbang biasa yang dilengkapi dengan sistem sayap. Tipe fixed wing ini memerlukan desain aerodinamika pada sayap dan badannya sehingga perancangannya pun cukup rumit. Sedangkan untuk multicopter ini yaitu jenis drone yang memanfaatkan putaran baling-baling untuk bisa terbang. Desain multicopter ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu single rotor dan yang kedua yaitu multi-rotor. Untuk tipe single rotor yaitu berbentuk seperti helikopter yang menggunakan baling-baling tunggal.
Sedangkan untuk multirotor yaitu menggunakan 3-8 baling-baling. Keuntungan dari multicopter ini yaitu bisa terbang secara vertikal dengan jangkauan 300 meter dengan waktu 40 menit. Sehingga multicopter ini sangat cocok untuk pemetaan infrastruktur, lahan pertanian, dan wilayah hutan. Sedangkan untuk jenis fixed wing, meskipun jenis ini bisa meliputi area yang lebih luas dan terbang hingga 1,5 jam, tetapi jenis drone ini tidak bisa terbang secara vertikal. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait inovasi hidrogen fuel cell pada sistem propulsi drone sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Solusi hidrogen fuel cell menjadi salah satu langkah nyata untuk mengembangkan energi terbarukan. Hidrogen merupakan unsur kimiawi dengan nomor atom 1 dengan massa teringan dan paling berlimpah di alam semesta. Perhatian energi hidrogen tengah tumbuh karena sumber energi menjadi jauh lebih penting di berbagai industri. Menurut studi teknologi hidrogen oleh McKinsey, propulsi sel bahan bakar hidrogen dapat mengurangi dampak iklim akibat aviasi sebesar 75% hingga 90%. Tumpukan sel bahan bakar hidrogen dapat beroperasi dengan tenang, dengan tingkat efisiensi dan keandalan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan hidrogen memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah: pertama, ramah lingkungan. Tidak seperti bahan bakar fosil, hidrogen hanya menghasilkan air, listrik, dan panas jika dikonversikan ke listrik dan panas, dan tidak menghasilkan gas rumah kaca atau debu halus. Yang kedua, efisiensi yang tinggi. Sel bahan bakar hidrogen memiliki efisiensi 50 hingga 60% ketika memproduksi listrik. Sel ini adalah sumber daya yang sangat efisien, mengingat bahwa efisiensi mesin pembakaran internal adalah 20 hingga 30% dan beberapa energi terbarukan lainnya seperti energi surya dan energi angin yang masih sangat rendah efisiensi. Ketiga, fleksibilitas energi. Penggunaan sumber energi minyak bumi, gas bumi, batu bara, tenaga nuklir perlu diterapkan untuk berbagai tujuan. Akan tetapi, energi hidrogen yang dihasilkan bisa dikonversikan kembali untuk sel bahan bakar melalui proses elektrokimia sehingga meningkatkan keberlanjutan. Yang keempat, keselamatan. Energi hidrogen sangat berbeda dengan bom hidrogen. Bom hidrogen sangat sedikit kaitannya dengan teknologi fuel cell dan satu-satunya kesamaan hanya kata hidrogennya. Hidrogen adalah gas yang 14 kali lebih ringan daripada atmosfer yang bergerak 24 meter per sekon, sehingga segera menguap menjadi udara jika ada kebocoran. Pada bom hidrogen, bahannya bukan gas hidrogen bertekanan, tetapi deuterium dan tritium. Selain itu, tangki bahan bakar hidrogen memerlukan tingkat keamanan tertinggi melalui uji permeabilitas untuk kebocoran gas, uji tahan api jika terjadi kebakaran kendaraan, dan uji benturan untuk kecelakaan lalu lintas. Terdapat beberapa jenis hidrogen yang berbeda berdasarkan suplainya. Yang pertama, suplai dari bahan bakar fosil, yaitu hidrogen produk sampingan melalui proses petrokimia. Yang kedua, hidrogen ekstraksi dari gas alam atau biogas. Yang ketiga, hidrogen elektrolisis dengan menggunakan listrik dari energi terbarukan. Efektivitas biaya merupakan aspek krusial untuk suplai hidrogen, sehingga dalam jangka pendek, produk massa hidrogen ekstraksi yang murah merupakan ide yang sangat baik dibandingkan hidrogen elektrolisis yang mahal. Selain itu, penggunaan ekstraktor hidrogen akan menghasilkan emisi gas karbon dioksida yang lebih sedikit.
Selanjutnya, proses penyimpanan dan pengangkutan. Proses penyimpanan dan pengangkutan terkait langsung dengan tidaknya efektivitas biaya. Pengurangan biaya dengan lebih mengefisiensikan penyimpanan dan transportasi, serta dengan memperluas kapasitas penyimpanan. Maka pengamanan teknologi untuk hidrogen cair, bahan cair seperti amoniak, dan senyawa organik cair, serta metode penyimpanan yang solid untuk jarak jauh dan transportasi kapasitas yang lebih besar. Sehingga pemanfaatan energi hidrogen sangat penting di masa kini dan masa depan dalam berbagai cara seperti drone hidrogen, kapal hidrogen, kereta api hidrogen, mobilitas udara perkotaan hidrogen, serta mobil hidrogen dan truk hidrogen. Bahan bakar atau fuel cell terdiri dari berbagai jenis sistem. Namun, semua jenis fuel cell ini memiliki prinsip fungsi yang sama. Dalam suatu sistem sel bahan bakar diperlukan 3 pilar utama yang menjadi pokok, yaitu anoda, katoda, dan elektrolit. Sel bahan bakar dapat dibedakan berdasarkan jenis bahan elektrolit yang digunakan, tetapi semua jenis tersebut menggunakan 3 komponen dasar yang sama. Sel bahan bakar adalah seperangkat komponen untuk konversi energi statis yang mengubah reaksi kimia bahan bakar secara langsung menjadi energi listrik dengan panas dan menghasilkan air atau H2O sebagai produk sampingan. Untuk lebih jelas mengenai prinsip dari bahan bakar khususnya hidrogen akan disajikan pada skema berikut. Sel bahan bakar hidrogen digunakan pada kendaraan sel bahan bakar sebagai daya portable dan daya cadangan. Salah satu jenis sel bahan bakar hidrogen yang banyak digunakan adalah PEMFC atau Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell atau juga dikenal dengan sel bahan bakar membran penukar proton. PEMFC adalah yang paling umum digunakan dalam aplikasi daya seluler seperti kendaraan, dan bahan elektrolit yang digunakan adalah bahan bakar hidrogen murni. Berdasarkan gambar, adapun tahapan umumnya adalah yang pertama, bahan bakar hidrogen dimasukkan atau dialirkan ke dalam kompartemen anoda sel bahan bakar, sementara udara atau oksigen murni dimasukkan ke sisi katoda. Di sisi anoda sel, elektron dan hidrogen dipisahkan saat melewati membran elektrolit. Membran yang bertindak sebagai filter untuk memisahkan elektron dan ion hidrogen. Elektron akan tertahan, sedangkan ion hidrogen akan lewat. Sedangkan pada sisi sel katoda, ion hidrogen yang telah melewati membran akan bereaksi dengan atom oksigen dari udara yang masuk dan membentuk H2O atau air sebagai produk sampingan. Tidak seperti mesin pembakaran internal, di mana bahan bakar dicampur dengan udara, sedangkan sel bahan bakar terjadi pemisahan antara bahan bakar dan oksigen tanpa pembakaran. Sehingga sel bahan bakar tidak menghasilkan emisi berbahaya yang dihasilkan oleh mesin pembakaran internal. Adapun reaksi kimia yang terjadi pada sel bahan bakar PEMFC adalah sebagai berikut.
Reaksi kimia ini akan terus berlangsung selama pasokan hidrogen dan oksigen terus tersedia. Reaksi kimia yang terlibat dalam anoda, katoda, dan membran elektrolit akan menghasilkan produksi listrik. Sel bahan bakar dapat diklasifikasikan menurut jenis elektrolitnya, suhu kerja, jenis bahan bakar, dan area kerjanya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sistem propulsi drone. Menurut Gonzalez et al. 2014, ada 3 jenis utama sistem propulsi yang dapat dipertimbangkan sebagai pengganti propulsi konvensional. Yang pertama adalah sistem thermal, di mana siklus termodinamika, bahan bakar atau jenis mesin yang berbeda dapat digunakan. Yang kedua adalah sistem kelistrikan, di mana daya yang dibutuhkan diperoleh melalui motor listrik dan daya dibangkitkan atau disimpan dengan cara yang berbeda. Yang ketiga adalah sistem hibrid, di mana gabungan dari 2 atau lebih sistem, bahkan dengan jenis yang sama atau berbeda. Contohnya kombinasi antara sel bahan bakar dan baterai, atau bisa juga dengan sistem sel bahan bakar regeneratif atau RFC yang menggabungkan sel bahan bakar, baterai, dan sel fotovoltaik. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai hydrogen fuel cell pada drone. Di antara banyak pengembangan tentang sistem produksi alternatif untuk drone, energi alternatif berupa sel bahan bakar menjadi yang paling menarik. Dengan bahan bakar berupa hidrogen, maka sel bahan bakar tidak menghasilkan gas rumah kaca. Produk yang dihasilkan hanya berupa air dan panas. Selain itu, juga dengan bahan bakar hidrogen, tidak ada kebisingan yang dihasilkan oleh mesin. Tidak seperti baterai, sel bahan bakar tidak perlu pengisian ulang, terus beroperasi saat suplai bahan bakar dan oksigen terus dipasok. Pemanfaatan drone yang dominan digunakan pada bidang militer. Kebisingan menjadi salah satu faktor yang disebabkan oleh penggerak motor dapat menjadi kelemahan, karena dapat mendeteksi dan pada akhirnya menyebabkan gagalnya suatu operasi. Oleh karenanya, teknologi sel bahan bakar untuk sistem propulsi drone terus dikembangkan. Sel bahan bakar memberikan keuntungan yang berpotensi tinggi saat diterapkan pada drone dengan kemampuan manuver rendah, di mana jenis drone ini merupakan jenis yang paling banyak diproduksi, seperti untuk aplikasi pengawasan dan memiliki daya tahan tinggi dalam operasi. Salah satu jenis sel bahan bakar yang telah mencapai pasar adalah PMFFC atau Polymer Electron Membrane Fuel Cell. PMFC dipilih karena PMFC ini dapat beroperasi pada suhu rendah dan memiliki waktu startup yang lebih cepat, maka sangat sesuai dengan jika diaplikasikan pada drone. Beberapa aplikasi PMFC dengan bahan bakar hidrogen pada drone sudah ada dan telah dikomersialkan. Dalam beberapa kasus, PMFC ditargetkan untuk drone ukuran kecil. Walaupun untuk saat ini ada beberapa produsen sel bahan bakar sudah menawarkan sel bahan bakar yang dirancang untuk tipe umum drone, dan di sisi lain ada juga produsen yang mengembangkan drone yang dirancang khusus dengan sistem propulsi dengan sel bahan bakar.
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi hydrogen fuel cell merupakan salah satu langkah nyata untuk mengembangkan energi terbarukan. Dan tentu saja hidrogen ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah ramah lingkungan, efisiensi yang tinggi, fleksibilitas energi, dan keselamatan. Hydrogen fuel cell ini juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas rumah kaca, karena produk yang dihasilkan hanya berupa air dan panas. Selain itu juga, dengan bahan bakar hidrogen ini tidak ada kebisingan yang dihasilkan oleh mesin. Hal lainnya adalah sel bahan bakar ini tidak perlu pengisian ulang karena bisa terus beroperasi saat suplai, saat bahan bakar dan oksigen terus dipasok. Selain itu, teknologi ini dapat beroperasi pada suhu rendah dan waktu startup yang lebih cepat, maka sangat sesuai diaplikasikan pada drone. Dari kelebihan inovasi teknologi hidrogen fuel cell, maka diharapkan Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian Pertahanan dan juga Badan Penelitian dan Pengembangan Tiap Matra TNI dapat melakukan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan hidrogen fuel cell. Tidak hanya pada drone saja, bisa juga dikembangkan pada sistem daya gerak atau propulsi pada alat peralatan pertahanan dan keamanan. Setelah itu, dilakukan riset lanjutan dengan melibatkan pemerintah, perusahaan baik negara maupun swasta, dan juga perguruan tinggi untuk bisa memproduksi inovasi-inovasi baru untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan melalui inovasi baru pertahanan dan keamanan. Demikian pemaparan dari kami. Semoga pemaparan kami memberikan pengetahuan bagi kalian semua, dan juga semoga industri pertahanan negara kita semakin maju dan juga semakin mandiri. Akhir kata, kami mengucapkan maaf jika ada kekurangan dan kesalahan di dalam pemaparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam industri pertahanan. Indonesia bisa, Indonesia mandiri, Indonesia jaya.